masih ada tulisan Karanggayam Pelabuhan. Nah, itu masih ada ledakan untuk pelabuhannya. Kita tahu bahwa kelenteng ini didirikan 1864. Ada yang bilang, ada sumber yang ada informasi bahwa berdirinya kelenteng ini tuh bersamaan dengan Masjid Al-Abror. Otomatis kalau berdirinya bareng dan pembangunannya relatif sama, berarti dalam di Sidoarjo ini literasi, bukan literasi, moderasi beragama itu sudah terbangun sudah lama. Tidak ada kendala, saling mendukung, saling support, itu sudah ada sejak dulu. Bangunannya stasiun ini ya Pak ya? Yang ini? Bentuknya tetap sama, karena kita juga ngacu pada perdanya kan untuk cagar budaya. Jadi tidak ada yang berubah selama mulai 1864, tidak. Ya memang ada perubahan dikit-dikit, tambahan-tambahan, tapi bentuk bangunan utama, pilar-pilar itu masih tetap meskipun ada penyesuaian. Dan kebetulan kita masuk ke ruang Dewi yang kita utamakan. Kalau di sini di Sidoarjo, di Tegal-Okyong, Dewi Maju, Dewi Jaksemu. Nah, ini ruangan. Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju ke pusat kota Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Sidoarjo ternyata memiliki catatan sejarah yang sangat panjang, tidak hanya pada masa kolonial saja, akan tetapi jauh sebelumnya, wilayah ini sudah tercatat dalam berbagai naskah kuno maupun prasasti. Di antara peran yang paling penting dari wilayah kota Delta pada zaman dahulu adalah di bidang ekonomi dan sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Karena secara geografis, di Sidoarjo banyak terdapat aliran sungai beserta anak cabangnya. Saat ini kita akan menyusuri berbagai tempat di seputar kota Sidoarjo, bersama-sama dengan para pecinta sejarah dan budaya, yang tergabung dalam komunitas Sidoarjo masa kuno. Fokus belusukan kali ini adalah, kita akan menyusuri wilayah pecinan yang sudah ada di Sidoarjo sejak berabad-abad yang lalu. Posisi Sidoarjo yang berhadapan langsung dengan Selat Madura, menjadikan wilayah ini sejak zaman dahulu dianggap sebagai pintu gerbang dan jalur ekonomi yang cukup penting untuk menuju kerajaan-kerajaan yang ada di pedalaman Jawa Timur. Sampai dengan saat ini, sisa-sisa kejayaan ekonomi dan peninggalan budaya masa lalu masih dapat kita temui di wilayah pusat kota Sidoarjo. Salah satu di antaranya adalah nama-nama tempat yang masih berhubungan dengan budaya pesisir dan aktivitasnya. Nah, ini masih ada tulisan Karanggayam Pelabuhan. Nah, itu masih ada ledakan untuk pelabuhannya. Nah. Salah satu di antaranya adalah Karanggayam Pelabuhan.
Sekarang tempat ini hanyalah nama sebuah gang kecil di pinggir sungai di kota Sidoarjo. Tetapi menurut cerita penduduk setempat, konon dahulu memang di sini banyak terdapat kapal-kapal yang berlabuh. Tim liputan SMC Media Visitama bersama-sama dengan peserta blusukan melanjutkan perjalanan, dipandu langsung oleh Dr. Sudi Harjanto dari komunitas Sidoarjo masa kuno. Kami mendapatkan penjelasan tentang jalur perdagangan sungai di seputar kota. Kira-kira tepat pada posisi kami berdiri saat ini, ratusan tahun yang lalu adalah sebuah titik pertemuan antara 3 aliran sungai. Sementara di seberang sungai terdapat sebuah pulau kecil yang berada di tengah titik pertemuan sungai. Perjalanan terus kami lanjutkan. Tidak jauh dari pertemuan 3 aliran sungai, terdapat sebuah kelenteng yang sudah berusia ratusan tahun. Kelenteng ini juga menjadi salah satu catatan penting tentang peradaban laut dan kekuatan ekonomi di kota Sidoarjo. Menurut informasi yang didapatkan oleh tim liputan SMC Media Visitama, tempat ibadah ini sudah ada sejak tahun 1800-an, dan diperkirakan usianya hampir sejaman dengan Masjid Al-Abror, salah satu masjid tertua di kota Sidoarjo. Silakan yuk masuk. Sesaat setelah peserta blusukan tiba di tempat ini, kami disambut dengan ramah dan penuh kekeluargaan oleh pengurus kelenteng Chong Hok Kiong ini. Kemudian dijelaskan pula tentang sejarah awal berdirinya kelenteng ini dan berbagai informasi lainnya. Kemudian untuk berdirinya di tahun kelenteng ini di tahun 1864. Secara literatur, secara turun-temurun, informasi yang disampaikan secara turun-temurun, kita tahu bahwa kelenteng ini didirikan 1864. Ada yang bilang, ada sumber yang ada informasi bahwa berdirinya kelenteng ini tuh bersamaan dengan Masjid Al-Abror. Otomatis kalau berdirinya bareng dan pembangunannya relatif sama, berarti di Sidoarjo ini moderasi beragama itu sudah terbangun sudah lama. Tidak ada kendala, saling mendukung, saling support, itu sudah ada sejak dulu. Selanjutnya, kami dipersilahkan memasuki ruangan-ruangan yang ada di kelenteng Chong Hok Kiong ini, dan juga dijelaskan lebih detail tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tempat ibadah ini. Di ruang ini kita ada, terutama yang paling dasar, kita selalu beribadah menggunakan 3 batang hiu, 3 batang dupa. Biasanya secara filosofi kenapa kok pakai 3? 3 ini sebenarnya melambangkan pikiran kita, cara ucapan kita, tingkah laku kita itu setidaknya bisa mentawadani seharum dupa itu tadi. Begitu kita cara menghormatinya, tidak di altar ini ini menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita pertama-tama itu selalu ada di ruangan ini. Harapannya kan ke langit. Di depan ya, Paling depan sendiri. Menurut keterangan dari pengurus kelenteng, tempat ini relatif masih sama dengan kondisi awal pada saat dibangun dan hanya sedikit mengalami perubahan. Hanya saja lantai ruangan ditinggikan untuk menyesuaikan agar terhindar dari banjir.
Jadi setiap tahun itu kita kalau bahkan pernah juga pada saat kita perayaan tahun baru kan ada perayaan itu airnya gini Masih Imlek ini. iya sudah ditinggikan 1,5 meter ya ya. Bangunannya asli ini ya Pak ya? Yang ini ya? Bentuknya tetap sama karena kita juga ngacu pada perdanya kan untuk cagar budaya. Jadi tidak ada yang berubah selama mulai 1864 tidak. Ya memang ada perubahan dikit-dikit. Tambahan-tambahan, tapi bentuk bangunan utama, pilar-pilar itu masih tetap meskipun ada penyesuaian. Misalnya kayak ini kan kayu sebenarnya. Pilar kayu. Pilar kayu ini ada mulai awal, tapi kita sesuaikan dengan ketinggiannya aja. Masuk nggak mau silahkan Dinaikkan ya? iya mau nggak mau kan dinaikkan nggak untuk mengejar ketinggiannya Pak Ketinggiannya ya? jadi secara struktur secara itu kita tidak ada perubahan sama sekali dan kebetulan kita masuk ke ruang Dewi yang kita utamakan kalau di sini di Sidoarjo di Hokyong Dewi Maju Dewi Wicaksono. Nah ini ruangannya. Tadi Dewi Laut. Nah, betul. Dewi Laut ya? Dewi Laut banyak membantu para pelaut dan terutama mungkin secara historical. Di antara fakta yang menarik perhatian kami adalah patung utama yang ada di kelenteng Chong Hok Kiong ini adalah patung Dewi Penguasa Laut. Setidaknya hal ini memperkuat dugaan awal, bahwa pada zaman dahulu terdapat peradaban laut di kota Sidoarjo. Dalam mitologi Tiongkok, Dewi Makco dianggap sebagai Dewi belas kasihan, yakni Dewi pelindung bagi para pelaut, nelayan dan pengelana. Adanya tokoh mitologi Makco di kelenteng Chong Hok Kiong Sidoarjo, setidaknya menggambarkan bahwa wilayah ini pada zaman dulu, adalah sebuah wilayah pesisir pantai, dan penduduknya bergantung pada berbagai aktivitas kelautan. Sama ya saya bilang. Betul. Di bagian belakang itu tampaknya ada juga. Ada, silakan. Tapi emang boleh masuk Pak? Boleh, monggo. Terima kasih Pak. Kayaknya sudah pernah deh masuk. Selanjutnya, kami menyusuri ruang demi ruang yang ada di kelenteng ini. Dipandu dengan ramah dan penuh keakraban oleh salah seorang pengurus kelenteng. Satu persatu dijelaskan apa saja yang ada di dalam tiap ruangan tempat ibadah Tridharma ini. Kelenteng ini menganut ajaran Tridharma atau 3 ajaran agama, yakni Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Ketiga pemeluk agama ini sebenarnya memiliki tata cara peribadatan yang berbeda, tetapi mereka dapat melakukan ibadah bersama-sama di tempat ini. Setelah berkeliling hampir ke seluruh bagian ruang utama kelenteng Chong Hok Kiong, tim liputan SMC Media Visitama dan semua peserta program Tamasya menyusuri pecinan Sidoarjo,
melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya. Demikianlah perjalanan kita kali ini dalam liputan episode 1 Blusukan ke Kampung Pecinan di tengah kota Sidoarjo. Nantikan tayangan video liputan episode berikutnya hanya di channel SMC Media Visitama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel SMC Media Visitama, agar kami dapat terus berkarya menyajikan tayangan edukatif tentang kejayaan leluhur Nusantara, dan kita dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.